ala la yahillu duna bin minas siba' walal himarul ahliyu walal luqatatu min mali mu'ahad illa ayyastahniya anha, rawahu Abu Dawud. Ingatlah, tidak halal binatang buas bertaring, keledai jinak atau keledai negeri, dan mengambil barang temuan milik orang kafir mu'ahad, yakni orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, kecuali ia tidak memerlukannya lagi. Jadi barang temuan milik non muslim. Apa faedah dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa temuan harta orang kafir atau bukan muslim sama dengan harta temuannya milik muslim. Kita ketika mengambilnya harus amanah. Jangan mentang-mentang milik orang non muslim terus kita seenaknya ambil, nggak boleh. Itu tetap wajib kita jaga karena berkaitan dengan muamalah. Ya, jangan zalim. Dalam hal ini tetap kita tidak boleh zalim. Berikan haknya kalau memang ini punya, ya, barang hilang sekalipun bukan punya muslim, tetap wajib kita jaga. Berlaku kata ulama, berlaku dengan luqatah muslim. Kewajiban memuliakan atau menjaga harta milik, ya, kafir mu'ahad. Misalnya kita punya tetangga Nasrani atau tetangga Yahudi, tetap kita jaga. Ya, tidak boleh zalim. Karena ini bagian dari muamalah yang setiap orang memiliki hak. Ya. Kemudian faedah berikutnya kedua, hukum ini yang dijelaskan dalam hadis ini menjelaskan tentang keadilan hukum Islam. Jadi ini yang ditakutkan musuh-musuh Islam, kalau sebuah negara ditegakkan syariat Islam, mereka pada ketakutan. Padahal kenyataannya tidak. Mereka memandang syariat Islam hanya sebelah mata, hanya yang dilihat adalah hukum rajam, yang dilihat adalah hukum kisos. Tidak. Mereka tidak melihat secara menyeluruh. Salah satunya dalam hal ini, bahwa Islam menunjukkan keadilannya berkaitan dengan barang temuan. Bahkan barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad lam yarih raihatul jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium aroma wanginya surga. Kemudian faedah berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang temuan milik kafir mu'ahad dapat diketahui dengan keberadaannya, misalnya di wilayah, misalnya di sebuah perumahan, atau barang yang ditemukan di depan perumahan yang di situ mayoritas bukan muslim. Ya, atau misalnya kita punya ada tamu, ya, di depan rumah kita menemukan barangnya dan sebagainya. Apalagi jelas-jelas di zaman sekarang mudah, mungkin yang hilang misalnya habis bertamu atau lewat sini diumumkan di media sosial, barang siapa yang menemukan barang ini dan itu di sekitar Telogo misalnya, ya kita jaga kalau menemukannya. Itu hak mereka yang harus kita jaga. Makanya dari awal barang temuan kalau kita menemukannya, kita harus siap amanah. Kita harus betul-betul menjaga konsekuensinya, menjaga barang temuan tersebut, dijaga, dirawat, sampai yang memiliki barang hilang tersebut datang untuk mengambilnya. Ya. Maka jika pemiliknya datang, diserahkan kepada orang yang memilikinya. Kemudian faedah berikutnya ada kata-kata kecuali tidak memerlukan. Ya, sudah disimpan. Katakanlah kalau barangnya berharga, di awal hadis diumumkan seminggu pertama setiap hari intens, seminggu pertama diumumkan di media sosial, terus di grup-grup, kemudian ditahan sampai 1 tahun, dan ternyata yang punya barang hilang tidak mencarinya. Maka ketika barang tersebut tidak lagi diinginkan oleh orang lain, terutama yang
hilang, maka barang tersebut yang milik Allah dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, ya. Tetapi jika barang tersebut memang yang remeh, sepotong roti, ya, sebungkus jajan, atau sebotol kecap misalnya, maka dalam jumlah yang kecil siapa saja, ya, dan itu tidak dihiraukan atau dicari oleh pemiliknya, maka tidak wajib diumumkan. Jadi kalau barangnya remeh dan orangnya tidak nyari, kita tidak melihat orang wira-wiri nyari barang hilang, ya sudah, ya, maka boleh langsung diambil atau dimanfaatkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau nilainya sedikit dan orang tidak tertarik memilikinya, jika pemiliknya diketahui maka wajib diserahkan kepadanya. Nah, ini beda lagi. Jadi kita tahu siapa yang hilang, sekalipun barangnya remeh, kita serahkan. Ya, jadi kita tahu, oh, kecap itu yang jatuh punya fulan, ya itu sudah kita serahkan sebagai bentuk amanah. Beda ceritanya kalau memang kita tidak tahu yang hilang siapa, ya, kemudian tidak ada yang nyarinya, bisa langsung dimanfaatkan. Tapi kalau kita tahu itu barang punya siapa dan kita kenal jelas, ya kita antarkan sebagai bentuk amanah.